Sayyidina Musa alaihissalam keluar dan berjalan bersama keluarganya. Lalu, bulan semakin redup serta malam semakin gelap, hingga hembusan angin jadi semakin kencang dan dingin semakin bertambah. Lalu ia melihat api yang besar dari kejauhan, lalu hatinya sangat senang, hingga memerintahkan keluarganya untuk duduk di tempat. Sehingga, ia dapat pergi ke sumber api tersebut, barangkali dapat membawanya dan menghangatkan mereka dari dekat. Kemudian Nabi Musa bergerak mendekati api dan berjalan hingga sampai ke Wadi Toa. Ketika ia sudah dekat dari api, diserulah dia bahwa telah diberkati orang-orang yang berada di dekat api itu dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Dan Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam. Nabi Musa melihat api tersebut, lalu melihat pohon yang bercahaya. Bumi pun menjadi husuk dan tenang. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggilnya, "Hai Musa, sesungguhnya aku inilah Tuhanmu. Maka tinggalkanlah kedua terompahmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci." Lalu Nabi Musa ruku dan tubuhnya menggigil lalu mencopot kedua sendalnya lalu berkata, "Ya wahai Robku." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan aku telah memilih kamu, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang hak selain aku. Maka sembahlah aku, dan dirikanlah solat untuk mengingatku." Bertambah menggigil tubuhnya Nabi Musa yang sedang mendapatkan wahyu. Robnya bertanya, "Apa yang ada di tangan kananmu ya Musa?" Nabi Musa menjawab, "Ini adalah tongkatku. Aku bertopang padanya, dan aku pukul daun dengannya untuk kambing-kambingku. Bagiku ada lagi keperluan yang lain padanya." Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Lemparkanlah wahai Musa." Lalu Nabi Musa melempar tongkatnya dan terkejut bahwa tongkat itu berubah menjadi ular yang sangat besar, bergerak dengan cepat. Lalu Nabi Musa merasa takut dan berlari. Kemudian Allah memanggilnya, "Hai Musa, janganlah kamu takut. Sesungguhnya orang yang dijadikan Rasul tidak takut di hadapanku." Kemudian Nabi Musa kembali dan ular itu pun masih bergerak. Allah berfirman, "Peganglah ia dan jangan takut. Kami akan mengembalikannya kepada keadaannya semula." Lalu ia menjodorkan tangannya ke ular itu sedang ia gemetar. Dan hampir tidak memegangnya sehingga ia berubah menjadi tongkat di tangannya. Dan perintah Tuhan datang lagi padanya, "Masukkanlah tanganmu ke leher bajumu." Dia akan mengeluarkan cahaya yang putih tanpa cacat sedikit pun. Kemudian Nabi Musa meletakkan tangannya di leher bajunya dan mengeluarkannya. Seketika ia bercahaya seperti bulan. Kemudian Nabi Musa menjadi tenang. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruhnya untuk pergi ke Fir'aun untuk mengajaknya dengan kelembutan dan memerintahkannya untuk mengeluarkan Bani Israel dari Mesir. Kemudian Nabi Musa merasa takut akan Fir'aun karena ia telah membunuh banyak orang. Ia pun meminta wasilah kepada Allah agar mengutus saudaranya Harun untuk bersamanya. Allah memberikan ketenangan kepada Musa bahwa mereka berdua akan mendengar dan melihat bahwa Fir'aun meski kasar dan keras, tetapi dia tidak bisa merasakan keberadaan mereka berdua. Kemudian Nabi Musa kembali pada keluarganya setelah Allah memilihnya menjadi seorang utusan untuk mengajak Fir'aun. Kemudian ia dengan keluarganya pergi ke Mesir hingga sampai ke istana Fir'aun. Kemudian Nabi Musa bertemu Fir'aun dengan lembut seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberitahunya tentang Allah semesta alam, juga tentang rahmatnya dan surganya, serta mentauhidinya dan menyembahnya. Lalu memintanya mengirim Bani Israel bersamanya pergi. Fir'aun mendengar pembicaraan Musa secara jijik dan berkata padanya, "Apa itu Tuhan semesta alam?" Kemudian Nabi Musa menjawab, "Tuhan yang menguasai langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya." Fir'aun pun tetap saja dalam kesombongannya dan merasa jijik badannya, tetapi Nabi Musa tetap meyakinkan Fir'aun dengan cara yang baru, yaitu mengeluarkan mukjizat lalu berkata, "Apakah kamu ingin aku menunjukkan sesuatu yang nyata?" Kemudian Nabi Musa melemparkan tongkatnya lalu berubah menjadi ular yang besar. Kemudian memasukkan tangannya ke leher bajunya dan mengeluarkannya, seketika itu bercahaya putih seperti rembulan. Lalu Fir'aun bermusyawarah dengan orang sekelilingnya apa yang harus dilakukan. Kemudian mereka memberi isyarat agar melawan sihir Nabi Musa dengan sihir yang serupa. Lalu ia mengumpulkan tukang sihir untuk menantang Musa dan saudaranya, lalu menentukan waktu yaitu Yaumul Zinah. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده
ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون.